Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfanul Khair, NIM 1120112. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian siasah dustrubiyah, maliyah, dan dauliyah. Yang pertama, pengertian siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, undang-undang dasar negara, dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Legislasi, bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fikih siasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam kemasyarakatannya. Oleh karena itu, di dalam fikih siasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada ruang lingkup pembahasan siasah dusturiyah. Yang pertama yaitu imamah, hak dan kewajibannya. Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imamah yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu untuk pemimpin pasukan dan orang dengan fungsi lainnya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam, pemimpin, atau aimah, pemimpin-pemimpin, seperti dalam surat An-Anbiya, yang artinya kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Surat Al-Anbiya ayat 73. Adapun tugas-tugas dari seorang imamah yaitu yang pertama, melindungi atau menjaga keutuhan agama. Jadi seorang imamah atau pemimpin harus bisa melindungi dan menjaga keutuhan agama, karena agama adalah tiang paling penting dalam berdirinya sebuah negara. Yang kedua, menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara masalah perdata. Yang ketiga, ada melindungi wilayah negara dan tempat suci. Kemudian yang keempat, menegakkan supremasi hukum pidana, hudud. Kemudian melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, memerangi para penentang Islam setelah mereka didakwahi dan masuk Islam atau dalam perlindungan kaum muslimin, ahlus zimah. Kemudian ada mengambil fa'i atau harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat. Kemudian menentukan gaji. Selanjutnya mengangkat orang-orang yang terlatih dalam tugas kenegaraan, misalnya orang jujur atau yang lainnya. Kemudian ada terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan, menginspeksi keadaan. Dan imam harus mundur dari imamah karena dua hal, yaitu yang pertama, cacat dalam keadilan atau fisik akibat adanya syahwat atau syubhat. Kemudian cacat tubuh terbagi menjadi tiga, yaitu cacat panca indera, cacat organ tubuh, atau cacat tindakan. Kemudian ada rakyat dan kewajiban dan hak-haknya, yaitu yang pertama perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya. Yang kedua perlindungan terhadap kebebasan pribadi. Kemudian ada kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. Dan yang terakhir terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Kemudian yang ketiga ada baiat. Baiat adalah pengakuan mematuhi dan menaati iman yang dilakukan oleh ahlul ahwal al-aqd dan dilaksanakan sesuai permusyawaratan. Kemudian ada waliul ahdi. Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara, yaitu yang pertama dengan pemilihan ahlul al-hal wa al-aqdi,
dan kedua janji-janji penyerahan kekuasaan imam yang sebelumnya. Cara kedua itulah yang bermaksud dengan waliul ahdi. Cara ini diperkenankan atas dasar yaitu Abu Bakar RA radhiyallahu an menunjuk Umar radhiyallahu an, yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimaman atau imamah Umar dengan menunjuk Abu Bakar tadi. Dengan penunjukan Abu Bakar tadi, Umar radhiyallahu an menunjuk penyerahan pengangkatan khalifah kepada ahli syura, imam orang sahabat, yang kemudian disetujui atau dibenarkan oleh sahabat lain. Kemudian yang kelima ada perwakilan dan ahli hali wal aqdi. Perwakilan atau berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fikih syiasah memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, ahli al-hal wal aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggotanya ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai halangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintah. Al-Wardi menyebutkan ahlul al-ikhyar karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Abu Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan ahlul al-syaqqah. Kemudian ada wazara. Ada dua macam wazir, yaitu wazir tafwil dan wazir tahfid. Adapun perbedaan antara wazir tafwil dan wazir tanfid adalah yang pertama, wazir tanfid boleh ikut campur dalam peradilan, sedangkan wazir tanfid tidak boleh. Kemudian yang kedua, wazir tafwil boleh mengangkat gubernur dan pejabat-pejabat tinggi negara, sedangkan wazir tanfid tidak boleh. Kemudian yang ketiga ada wazir tafwil dapat menjadikan panglima tertinggi dan mengumumkan perang, tapi wazir tanfid tidak mempunyai kekuasaan seperti itu. Dan yang terakhir, wazir tanfid mempunyai kewenangan untuk menguasai harta negara dan mengeluarkannya dari Baitul Mal. Wazir tanfid tidak boleh karena tidak mempunyai kewenangan seperti itu. Kemudian ada pembagian syiasah dusturiyah. Yang pertama yaitu al-sultah al-tashriyah. Al-sultah al-tashriyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah al-sultah al-tashriyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan ahlul halli wal aqdi, hubungan muslimin dan non-muslimin. Kemudian ada unsur-unsur dalam al-sultah al-tashriyah adalah yang pertama, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. Kemudian yang terakhir, isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Adapun yang kedua yaitu al-sultah al-tanfidiyah. Al-sultah al-tanfidiyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, waizar, dan wali al-ahdi. Menurut Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amri atau khalifah. Tugas-tugas al-sultah al-tanfidiyah adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara. Kemudian yang ketiga ada al-sultah al-qadaiyah. Al-sultah al-qadaiyah ini merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan sebelumnya. Tugas-tugasnya adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan
yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Kemudian ada sumber hukum Siyasah Dusturiyah. Yang pertama yaitu ada Al-Quran, yang kedua Sunnah Rasul, yang ketiga Ijma', dan yang terakhir adalah Qiyas. Legislasi dalam Siyasah Dusturiyah. Dalam kebijakan Siyasah Dusturiyah, legislasi merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya terangkan tentang Siyasah Dusturiyah.